Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Pak Sulaiman di sini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, Pak Sul akan tunjukkan kepada kalian apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami para nabi yang menerima kitab-kitab Allah. 3. Memahami isi dari kitab-kitab Allah. Anak-anakku yang solih dan soliha, hari ini kita akan memulai petualangan seru untuk mengenal kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Bersiaplah untuk menjelajahi cerita luar biasa tentang Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya, sebelum itu kita harus tahu, apakah iman itu? Ya, iman adalah percaya. Kita semua sudah tahu, apakah itu kitab-kitab Allah? Ada berapakah jumlah kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Dan siapa sajakah yang menerima kitab-kitab Allah itu? Serta berisi tentang apakah kitab-kitab Allah itu? Marilah kita bahas pada kesempatan kali ini. Simak terus ya anak-anak. Kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam ajaran Islam, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Adakah yang tahu rukun keberapakah anak-anakku? Ayo, masih ingatkah? Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa sohifah-sohifah atau lembaran-lembaran yang bertuliskan firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Kitab-kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ada 4 kitab suci utama yang harus kita ketahui dan wajib kita imani. Kitab suci itu adalah yang pertama, kitab Taurat, diberikan kepada Nabi Musa yang berisi hukum-hukum syariat. Yang nomor 2, kitab Zabur, diberikan kepada Nabi Daud, berisi puji-pujian kepada Allah. Yang nomor 3, kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa yang mengajarkan kasih sayang dan cinta kasih. Yang nomor 4, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam.
Coba pikirkan. Coba pikirkan anak-anak, apa isi utama yang ada di dalam kitab-kitab Allah? Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai dari kitab-kitab ini dalam kehidupan sehari-hari? Isi 4 kitab-kitab Allah. Untuk mengetahui isi keempat kitab-kitab Allah, marilah kita perhatikan kisahnya berikut ini. Mari kita ikuti sejenak kisah para nabi. Yang pertama, Nabi Musa. Nabi Musa menerima kitab Taurat di Bukit Sinai sebagai pedoman hukum dan petunjuk hidup bagi Bani Israel umatnya. Taurat ini mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang mendasari kehidupan umat Nabi Musa pada saat itu. Peristiwa ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah keagamaan dan menjadi bagian inti dari tradisi Abrahamik. Nabi Musa adalah salah satu nabi besar dalam agama-agama Abrahamik, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Ia lahir di tanah Goshen, Mesir, sekitar abad ke-13 atau ke-15 sebelum Masehi. Nabi Musa dikenal karena memimpin kaumnya keluar dari perbudakan Mesir dalam peristiwa besar yang disebut Exodus. Yang nomor 2, Nabi Daud. Nabi Daud memuji kebesaran Allah melalui syair-syair indah dalam kitab Zabur. Nabi Daud dikenal sebagai seorang nabi yang sangat berbakat dalam seni dan musik. Kitab Zabur yang diterimanya adalah kumpulan syair-syair indah yang berisi pujian kepada Allah, doa, dan refleksi spiritual. Kitab ini menjadi salah satu bentuk karya keagamaan yang luar biasa dan hingga kini dihormati dalam agama-agama Abrahamik. Nabi Daud menggunakan keindahan syair dan melodi untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Nabi Daud atau David dalam tradisi Kristen dan Daud dalam tradisi Islam adalah salah satu nabi besar dalam agama-agama Abrahamik. Ia lahir di kota Bethlehem, yang juga dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Nabi Daud berasal dari Bani Israel, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ia hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Nabi Daud dikenal sebagai seorang raja yang adil, pemimpin yang bijaksana, dan seorang nabi yang diberkahi dengan kemampuan luar biasa, termasuk menciptakan baju besi dan melantunkan syair-syair indah dalam kitab Zabur. Yang nomor 3, Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus dalam tradisi Kristen adalah salah satu nabi besar dalam agama-agama Abrahamik. Ia lahir di Bethlehem sekitar tahun 4-6 sebelum Masehi. Ibunya, Maryam atau Maria, melahirkan Nabi Isa secara mukjizat tanpa ayah, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dan Injil. Ia diutus untuk membimbing Bani Israel dan mengajarkan mereka jalan yang benar. Dalam Islam, Nabi Isa adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah. Nabi Isa menerima kitab Injil yang berisi ajaran-ajaran tentang kasih, keadilan, dan petunjuk hidup. Kitab Injil juga berisi penjelasan kebenaran ajaran tauhid, menghapus bagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 4 adalah Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dalam Islam yang dikenal sebagai penutup para nabi. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal atau tahun gajah yang bertepatan dengan sekitar tahun 570 Masehi di Mekkah. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, salah satu suku terhormat di Jazirah Arab. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Wahyu ini menjadi awal dari kitab suci Al-Quran yang berisi petunjuk hidup bagi umat manusia sekaligus untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Nabi Muhammad menghabiskan sisa hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam yang menekankan monoteisme, keadilan, dan kasih sayang. Hingga hari ini, ajaran Nabi Muhammad SAW menjadi dasar agama Islam yang dianut oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Beliau adalah teladan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akhlak, kepemimpinan, dan spiritualitas. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa, dan tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf, apalagi mempelajari dan mengamalkannya, tentu pahalanya lebih berlipat ganda. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah kisah singkat tentang para nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah tidak hanya berarti kita tahu namanya, tetapi juga mengamalkan isinya. Saat kita mematuhi aturan, bersyukur, dan berbuat baik kepada sesama, kita menunjukkan iman kita kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang ketiga yang mengajarkan umat manusia untuk menghormati wahyu yang diturunkan kepada para nabi, termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dengan memahami bahwa kitab-kitab ini merupakan bagian dari petunjuk Allah untuk umatnya di berbagai zaman, umat diajarkan untuk menghormati ajaran yang terkandung di dalamnya dan membangun sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Para nabi yang diutus Allah membawa pesan kasih sayang dan penghormatan kepada sesama manusia. Sikap ini sangat relevan dalam membangun harmoni dalam masyarakat yang beragam. Hebat anak-anak, hari ini kalian telah belajar tentang kitab-kitab Allah dan tentang para nabi yang menerima kitab-kitab Allah dan bagaimana mengamalkan nilai-nilainya. Jangan lupa untuk berbagi ilmu ini dengan keluarga dan teman-teman ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.